Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kelas bahasa Arab kita. Kita masih di bab yang kedua ya, pembagian isim. Pembagian isim dilihat dari bilangannya, kemarin ada tiga. Oke ya, ada isim mufrad, kemudian isim musanna, kemudian isim jamak ya, dan isim jamak pun dibagi menjadi tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Baik, adapun untuk mufrad dan musanna itu masing-masing dibagi dua. Ada isim mufrad mudzakkar, ada isim mufrad muannas. Begitu pula dengan isim musanna. Ada musanna mudzakkar dan ada musanna muannas. Baik, kalau mudah-mudahan dimurojaah lagi ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk pagi hari ini kita meneruskan pembagian isim ditinjau dari perubahannya. Oke, ditinjau dari perubahannya. Maksudnya bagaimana sih? Yaitu yang dimaksud dengan pembagian isim ditinjau dari perubahannya adalah perlu digarisbawahi, apakah harokat akhir dari suatu isim itu bisa berubah atau tidak karena sebab tertentu. Oke ya. Dilihat nih harokat terakhirnya nih. Nah, kita kan sudah menyinggung sedikit demi sedikit ya. Kayak misalnya rojulun jadinya rojulen atau rojulin seperti itu. Itu akhirannya berubah tuh. Atau rojulun, rojulani. Oke, rijalun itu berubah juga. Oke, nah itu ini yang akan dibahas di dalam pembahasan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan ini, isim dapat dikategorikan menjadi dua jenis atau dua bagian. Yang pertama, isim yang dapat berubah, namanya mu'rob, istilahnya mu'rob. Oke, isim yang dapat berubah, istilah dalam bahasa Arabnya mu'rob. Kemudian yang kedua, isim yang tidak dapat berubah. Maksudnya di akhirnya ini loh, di akhir hurufnya ini nggak berubah-ubah. Dan itu diistilahkan dengan nama mabni. Mabni, ya. Insya Allah dengan apa contoh kita akan paham. Yang pertama, isim mu'rob. Isim, ya, isim mu'rob. Ya, ini perlu di apa namanya hafalkan ya. Mu'rob, mu'rob, mu'rob. Isim mu'rob itu adalah apa? Isim yang keadaan akhir katanya bisa mengalami perubahan dengan sebab masuknya amil. Amil di sini itu ada sebab-sebab tertentu. Oke, katakanlah tadi rojulun. Normalnya memang dia berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Rojulun atau ar-rojulu. Qolamun atau al-qolamu. Baitun atau al-baitu. Itu normalnya. Dalam keadaan normal biasanya kita menyebutnya dengan domah atau domah tanwin tergantung ada alif lamnya atau enggak sebelumnya. Oke. Qolamun kalau ada alif lamnya sebelum qolamun al-qolamu maka tidak boleh ditanwin. Ya, itu keadaan normalnya. Ya, masjidun, qolamun, baitun yang tadi kita hafalkan kan? Tolibun, tilmidun. Oke. Nah, dari yang kita hafalkan tadi, yang tadinya domah atau domah tanwin, itu bisa menjadi fathah atau fathah tanwin, dan bisa juga menjadi kasroh atau kasroh tanwin. Ya, dari kata rojulun bisa menjadi rojulen, bisa menjadi rojulin. Dari kolamun bisa menjadi kolaman, bisa menjadi kolamin. Baitun juga seperti itu, bisa menjadi baitan dan baitin. Oke, nah ini loh dinamakan isim mu'rob.
Ya. Kenapa sih kok bisa jadi baitan yang tadinya baitun? Karena ada amilnya, ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan dia harus berharokat fathah atau fathah tanwin. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Itu dinamakan isim mu'rob. Dinamakan isim mu'rob. Di antara isim mu'rob itu adalah isim mufrad. Nah, mufrad tadi kita sudah paham nih. Ada rojulun tuh mufrad, tolibun itu mufrad. Itu bisa berubah. Bisa toliban, bisa tolibin, bisa rojulan, bisa rojulin, bisa kolaman, bisa kolamin. Itu mufrad atau musanna. Musanna pun juga bisa berubah, ya kan? Tadinya rojulani menjadi rojulaini, muslimani menjadi muslimaini. Itu juga dikategorikan menjadi isim mu'rob. Ya, dikategorikan dalam isim mu'rob yang akhirannya berubah karena ada sebab tertentu. Begitu pula dengan isim jamak yang tadinya muslimuna menjadi muslimina. Oke ya. Dari yang muslimatun menjadi muslimatin. Nah, oke. Atau mukminuna menjadi mukminina. Mukminatun menjadi mukminatin. Ya. Jadi baik mufrad ataupun musanna ataupun jamak ini masuk kategori dalam isim mu'rob. Dalam apa, akhwat? Tolong disebutkan. Isim Isim mu'rab. mu'rob. Isim Ya. Jadi bisa mu'rab. berubah-ubah di akhir katanya karena ada sebab tertentu. Ini contoh lainnya. Ya. Syariba. Syariba artinya minum. Oke. Syariba rojulun. Syariba rojulun. Laki-laki itu loh, ya, telah minum. Ya. Di sini di dalam apa bahasa Arab itu bisa dalam sebuah kalimat atau jumlah itu bisa dimulai dengan fi'il. Oke? Kalau di bahasa Indonesia nggak bisa kan? Minum laki-laki nggak bisa. Ya kan? Biasanya dimulai dengan subjeknya terlebih dahulu. Siapa nih yang minum kayak gitu. Ya, Vina minum atau pelajar itu loh minum, ya kan? Biasanya seperti itu. Tetapi dalam bahasa Arab itu bisa dimulai dengan fiilnya. Oke, ya. Kita boleh bilang rojulun syariba atau syariba rojulun. Ya, keduanya diartikannya sama. Sama-sama laki-laki itu loh atau seorang laki-laki telah minum. Ya, sama-sama artinya seperti itu. Mau dimulai dengan rojulunnya terlebih dahulu isimnya atau dimulai dengan fi'ilnya. Oke. Syariba rojulun. Contoh yang kedua, ro'aitu rojulan. Aku loh melihat laki-laki, seorang laki-laki. Marortu birojulin. Aku loh telah melewati seorang laki-laki. Kita perhatikan kata rojulunnya. Yang tadinya domah tanwin, rojulun menjadi rojulan, menjadi rojulin. Ya, ini enggak karena tiba-tiba kayak gitu, enggak. Ya, jadi karena ada sebab-sebab tertentu atau yang kita bilang dengan amil. Oke. Nah, kenapa sih dia berharokat dhammah? Ya, karena dia berkedudukan sebagai subjek. Saya tulis di sini. Yuk, jumlah. Jumlah itu artinya kalimat ya. Jumlah dibagi menjadi dua. Bisa ditulis. Yang pertama jumlah fi'liyah. Oke, jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah atau kalimat yang dimulai dengan fi'il. Oke, ya, tadi sudah kita singgung ya. Kalau di dalam bahasa Arab, ya, kata atau jumlah kalimat, maaf, atau jumlah itu bisa dimulai dengan fi'il, bisa juga dimulai dengan isim. Yang kedua, jumlah ismiyah. Jumlah yang dimulai
dengan isim. Oke. Contoh jumlah fi'liyah adalah syariba rojulun. Ya, yang tadi kita singgung. Syariba rojulun. Kok tahu sih Mbak Vina kalau syariba itu fi'il? Waktu itu di kalau kita murojaah lagi, kita sudah singgung tuh. Ya, fi'il itu paling tidak paling tidak jumlah hurufnya itu terdiri dari 3 huruf. Kita lihat nih, syariba nih. Shin satu, ro dua, ba tiga. Oke, tapi kan kalau isim juga bisa 3 huruf betul. Nah, kita lihat lagi nih. Fiil, ciri khasnya, oke, ciri khasnya atau tepatnya lagi fiil madi, karena fiil kan dibagi 3 tuh. Fiil mudhari, fiil madi, dan fiil amr. Oke, fiil madi itu ciri khasnya berakhiran fathah, ciri khasnya berakhiran fathah. Oke, syaribah, beh, fatahah, ha, jalasa, sa. Oke, berakhiran fathah. Ya, berarti ini menandakan fi'il. Oke, karena kalimat ini dimulai dengan fi'il, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Dinamakan apa, akhwat? Jumlah Jumlah fi'liyah. jumlah Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Oke. Nah, jumlah fi'liyah itu terdiri, yuk bisa diteruskan. Yang terdiri, jumlah yang dimulai dengan fi'il, yang terdiri, ya, atau apa namanya, terdapat jumlah yang dimulai dengan fi'il, dan, oke, paling tidak terdapat 2 rukun penting. 2 rukun penting maksudnya harus ada di dalam jumlah fi'liyah, paling tidak 2 ini. Yang pertama, fiilnya. Karena dimulai dengan fiil, maka fiil dulu baru fa'il. Nah, fa'il. Fa'il itu pelakunya. Syariba, minum. Siapa sih yang minum? Maka perlu ada fa'il. Fa'il itu pelaku. Ya, pelaku di sini yang melakukan minum, yang mengerjakan minum ini loh. Siapa? Ternyata si rojul. Nah, rojulun di sini itu, ya, nanti kita akan bahas detailnya, tapi untuk pengetahuan dulu, untuk mukadimah, dan fa'il, oke, dan fa'il selalu marfu, ya, fa'il selalu marfu. Sementara kita lihat rojulun itu adalah isim mufrad, ya, isim mufrad, ya, tunggal, ya, laki-laki, isim mufrad dalam posisi fa'il. Oke, tadi kan fa'il selalu marfu keadaannya, selalu marfu keadaannya dengan dhammah atau dhammah tanwin. Oke. Jadi di sini syariba rojulun itu dimulai dengan fi'il, dinamakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah paling tidak itu ada 2 rukun penting, yaitu fi'il dan fa'il. Kita karena lagi ngomongin rojulun nih, jadi kita abaikan fiilnya. Kita ngomonginnya fa'ilnya. Fa'il itu apa sih? Fa'il itu ya pelaku atau subjeknya si fiil ini. Oke, fiilnya minum, siapa yang minum? Nah, ini dinamakan fa'il. Fa'ilnya mana? Rojulun. Fa'il, kalau dia isim mufrad, maka selalu apa namanya? Pertama dulu, fa'il selalu marfu, fa'il selalu marfu. Oke. Nah, marfu'nya untuk isim mufrad itu dengan dhammah. Makanya atau dhammah tanwin. Ya tergantung pakai alif lam atau tidak. Makanya kita bilangnya syariba rojulun. Syariba rojulun. Kita nggak bilang syariba rojulan, nggak boleh. Oke, atau syariba rojulin juga nggak mungkin. Oke, sudah dipastikan pasti syariba rojulun. Oke, contoh yang kedua, syaribat muslimatun. Sama-sama artinya minum. Siapa sih yang minum? Adalah itu loh, seorang muslimah loh telah minum. Oke. Muslimatun dia mufrad,
tapi mufrad muannas. Oke? Maka kalau untuk mufrad muannas, fiilnya harus dikasih taknis sakinah. Kalau kita kembali ke bab yang pertama tuh, ada tanda dari fiil. Itu bisa kemasukan taknis sakinah. Misalnya, jalasa, jalasat, dhahaba, dhahabat, fataha, fatahat. Oke, qoro'a, qoro'at, syariba, syaribat. Nah, taknya ini tak taknis sakinah karena apa sih? Kenapa harus kemasukan tak taknis sakinah? Karena fa'ilnya, pelakunya itu adalah mu'annas. Karena pelakunya apa? Mu'an, mu'annas. Mu'an. Perempuan. Iya. Syaribat muslimatun. Kita nggak boleh bilang syariba muslimatun nggak bisa. Karena kalau syariba itu untuk muzakkar, untuk laki-laki. Ya, untuk muannasnya syaribat muslimatun. Nah, muslimatun juga berharokat dhammah ya karena dia sebagai fa'il atau sebagai subjek di sini dibilangnya sebagai subjek. Oke, maka mustahil kita bilang syaribat muslimatan nggak akan mungkin. Syaribat muslimatin juga nggak akan mungkin. Dari sini insya Allah bisa difahami? Bisa. Insya Allah. Baik. Oke. Yang kedua, jumlah ismiyah dimulai dengan isim. Ya, dimulai dengan isim, kita bisa dibalik. Contohnya, kalau tadi jumlah fi'liyah syariba rojulun, kita bilangnya rojulun syariba, rojulun syariba. Nah, rojulun di sini, nah sebagai bukan lagi sebagai fa'il, melainkan sebagai mubtada. Jadi bisa ditulis jumlah ismiyah, jumlah yang dimulai dengan isim dan terdapat paling tidak, oke, dan paling tidak terdapat dua rukun penting, sama-sama dua rukun penting, harus ada dua ini, dua rukun penting, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Kalau jumlah ismiyah akhwat, kita nggak bilang fiil dan fa'il, melainkan mubtada dan khobar. Mubtadanya di sini mana? Rojulun, ya. Rojulun, nah mubtada, ya bisa ditulis. Mubtada selalu marfu, oke. Mubtada selalu marfu, sama dengan fa'il tadi selalu marfu. Oke. Nah, kalau dia isim mufrad, mau dia muzakkar atau muannas, maka marfu'nya dengan dhammah atau dhammah tanwin. Tergantung pakai alif lam atau tidak, ya. Rojulun syariba atau ar-rojulu syariba. Seorang laki-laki itu loh telah minum. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, di sini rojulun di sini berharokat dhammah. Ini udah ditulis. Udah Mbak Vina. Baik. Belum selesai Mbak Vina. Saya hapus atau tunggu dulu? Tunggu dulu sebentar ya. Jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Nanti akan ada pembahasannya. Ini untuk pengetahuan dulu. Biar apa namanya? Nggak bingung kok bisa dhammah sih gitu. Rojulunnya ini. Mbak Vina, Ya, mau nanya, berarti fa'il itu subjek, mubtada itu objek. mubtada juga subjek sebenarnya. Cuma kalau di dalam bahasa Arab itu Mbak Sumaya dibagi kayak gini gitu loh. Objek beda lagi. Oke, objeknya misalnya laki-laki itu loh minum. Minum apa sih? Minum susu. Nah, susu baru objeknya. Oke. Jadi baik di dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, rojulunnya ini sebagai subjek. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak ada namanya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Karena memang dalam suatu jumlah memang dimulainya dengan si pelaku ini. Ya kan, benda dulu, nggak tiba-tiba langsung pekerjaannya. Kayak gitu. Tapi kalau dalam ilmu bahasa Arab tidak bisa dimulai dengan fi'il dan itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Oke.
dalam Al-Quran banyak sekali dimulai dengan fi'il. Oke, dan itu dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Kalau dimulai dengan isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Oke, nah jumlah fi'liyah itu subjeknya itu namanya fa'il. Dalam jumlah isminya subjeknya bernama mubtada. Oke, baik fa'il ataupun mubtada itu sama-sama marfu kaidahnya. Fa'il dan mubtada itu pasti selalu marfu. Nah, marfu'nya ini kalau dia isim mufrad, kayak kita lagi ngomongin rojulun nih. Rojulun kan isim mufrad tunggal. Oke, karena kalau musanna rojulani, kalau jamaknya rijalun jamaknya. Ini karena rojulun isim mufrad, maka marfu'nya selalu dengan dhammah. Oke, rojulun atau kolamun atau tolibun atau baitun, ya. Itu kalau dia marfu, ya, dan isim mufrad, maka selalu dengan dhammah. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, sekarang saya Insyaallah. roa itu rojulan. Nah, kita lagi ngomongin rojulun nih, ya kan tadinya domah tanwin. Sekarang kok bisa fathah tanwin nih, rojulan. Kenapa? Ya karena di sini roa itu tuh artinya saya melihat dimulai dengan fi'il. Lagi roa itu ini dimulai dengan fi'il, maka tadi kalau jumlah dimulai dengan fi'il dinamakan jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya kata roa. Fa'ilnya mana? Pelakunya. Subjeknya mana? Aku. Aku loh yang melihat. Oke, melihat siapa sih? Ini kita nggak bahas roa itunya. Kita bahasnya rojulan. Aku loh melihat siapa sih? Melihat seorang laki-laki. Nah, rojulan di sini karena yang saya lihat adalah seorang laki-laki, maka rojulannya di sini sebagai objek. Nah, objek itu dalam bahasa Arab dinamakan maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Ya, bisa ditulis maf'ul bihi objek dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah maf'ul maf'ul bihi. Oke, istilah maf'ul bihi. Nah, kaidahnya maf'ul bihi selalu mansub. Itu sudah kaidah baku. Kalau fa'il ataupun mubtada, kaidahnya selalu marfu, maf'ul bihi selalu mansub. Kalau dia isim mufrad, seperti ini rojulun tadi ya, rojulun muslimatun itu adalah isim mufrad. Maka, oke, maka dia mansub dengan fathah atau fathah tanwin tergantung pada pakai alif lam atau tidak. Nah, saya melihat siapa nih? Seorang laki-laki. Atau di bawahnya, saya melihat siapa nih? Seorang muslimah, wanita muslimah. Rojulan atau muslimah di sini sebagai objek. Objek dikenal di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah maf'ul bihi. Maf'ul bihi selalu mansub dan mansubnya karena baik rojulan atau muslimatan adalah isim mufrad, maka mansubnya dengan fathah atau fathah tanwin. Kita bilangnya dengan fathah saja cukup. Ya, rojulan. Jadi mustahil kita bilang roa itu rojulun nggak akan mungkin. Ro'a itu muslimatun juga nggak akan mungkin. Hah? Ro'a itu rojulin juga enggak. Ro'a itu muslimatin juga tidak. Ya, karena rojulan atau muslimatan dia sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bihi. Maf'ul bihi selalu mansub. Mansubnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian masuk ke marortu birojulin atau marortu bi muslimatin. Ini lebih gampang, ya. Ini lebih gampang karena eh, sebelumnya ada Huruf jar. huruf jarnya, ya. Sebelumnya ada huruf jar. Setelah huruf jar dinamakan isim majrur. Isim majrur kalau keadaannya mufrad, maka dia berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Marortu aku loh melewati
Ya, kaidahnya memang kalau kita dalam bahasa Arab, kalau kita melewati itu pasti ditambahin dengan huruf jar bi, ya, ba. Marortu bi rojulin atau marortu bi muslimatin. Aku loh melewati seorang muslimah. Aku loh melewati seorang laki-laki, ya. Karena di sini ada huruf jarnya, ya, maka sudah dipastikan di sini isi majrurnya berharokat kasroh karena dia mufrad. Nggak mungkin bi rojulan, nggak mungkin juga bi muslimatan, ya. Nah, yang seperti ini itu dinamakan isim mu'rob. Jadi ada akhiran terakhirnya ini loh, ya, harokat terakhirnya itu berubah-ubah tergantung keadaannya apa, posisinya sebagai apa nih. Nah, perubahan isim mu'rob mengikuti aturan tertentu sesuai dengan kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Nanti kita akan bahas, ya kan? Ya tadi jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nanti kita akan bahas mubtada itu bagaimana detailnya, khobar itu bagaimana, fiil dan fa'il, fa'ilnya itu bagaimana, ya kan? Maf'ulun bihi atau objek itu bagaimana, ya. Dan isim majrur ada pembahasannya. Ini sebagai pengetahuan terlebih dahulu. Kalau kata rojulun, rojulan, rojulin, muslimatun, muslimatan, muslimatin, itu bisa berubah-ubah tergantung posisinya apa. Baik, ada isim mu'rob, ada juga yang namanya isim mabni. Apa akhwat? Isim 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 mabni. 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 Oke, kalau mu'rob tadi berubah-ubah akhir katanya, kalau isim mabni enggak berubah-ubah alias tetap, ya, atau tidak mengalami perubahan, ya, walaupun ada sebab ada amilnya. Kalau isim mu'rob karena ada amilnya maka dia berubah. Kalau isim mabni walaupun ada amilnya dia tetap nggak berubah, ya, karena seperti itu kaidahnya. Contohnya ini ada beberapa contoh, tentunya isim mabni ada beberapa, ya, ada banyak, diantaranya adalah isim domir. Domir itu artinya kata ganti, atau isim isyarah artinya kata tunjuk, atau isim mausul artinya kata sambung. Kita masuk ke kata ganti atau dalam bahasa Arabnya dengan istilah domir. Domir, hurufnya apa namanya bahasa Arabnya do, ya, ditulis do. Isim domir atau do, ya. Ab domir, alif lam, alif lam, do, mim, ya. Ab domir, ya, atau domir kayak gitu, ya. Domir di sini artinya kata ganti. Oke, baik. Kata ganti di sini ada tiga, ya. Ada kata ganti orang ketiga kalau kita bilang, ya. Dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama. Kata ganti orang ketiga itu misalnya ada apa namanya yang dibicarakan, ya. Jadi ada saya, ada Mbak Naila misalnya, aku ngajak ngobrol Mbak Naila. Oke, maka aku sebagai kata ganti orang pertama. Oke, Vina ini loh, aku loh yang ngobrol itu namanya Vina. Itu aku yang ngajak ngobrol namanya Vina. Oke, dan kata ganti Vina ini aku, ya, aku karena aku yang ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol siapa nih? Mbak Naila. Mbak Naila maka sebagai kata ganti orang kedua. Saya dan Mbak Naila itu lagi ngomongin si Fulan misalnya. Nah, si Fulan ini sebagai kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, kata ganti orang ketiga itu dinamakan ghaib, domir, ghaib. Gaib tahu kan? Gaib, alam gaib kita selalu bilang alam gaib, gaib. Nah, gaib itu bahasa Arabnya gaib, yang nggak tampak. Alam gaib berarti yang nggak tampak. Oke, ya? Nggak tampak banyak sekali yang apa namanya termasuk alam gaib, ya kan? Nah, kalau domir pun aja juga dengan disebut juga dengan domir gaib, karena orang yang dibicarakan kan nggak tampak sama kita. Oke, ya. Dia itu loh, mereka itu loh. Nah, itu dinamakan domir gaib. Domir apa, akhwat? Gaib. Goib. Domir goib. Baik. Domir gaib. Ya, kata ganti kedua dinamakan domir mukhotob. Domir mukhotob. Toknya pakai fathah. Mukhotob. Mukhotob itu yang diajak
ngomong, yang diajak ngobrol, mukhotob. Domir, mukhotob. Oke? Kamu itu loh saya ajak ngomong, maka dengerin. Nah, itu kamunya ini mukhotob. Kalian murid-murid kayak gitu. Nah, kalian ini karena yang ngajak ngobrol adalah gurunya, kalian ini loh ya, maka dimasuk kategori domir mukhotob. Nah, yang ngomong ya saya atau kami, kita, ya kan itu dinamakan domir mutakalim. Domir mutakalim. Domir apa, akhwat? Mutakalim. Oke, jadi domir dibagi tiga. Domir gaib. Yuk, ikutin. Domir gaib. Domir ghaib, Oke, Domir domir goib, domir mukhotob. mukhatab, domir Domir mukhotob, mutakalim. Lamnya pakai kasroh. Domir domir mutakalim. mutakalim. Baik. Oke, domir gaib itu kata ganti untuk yang orang ketiga. Domir mukhotob kata ganti untuk orang kedua. Domir mutakalim kata ganti untuk orang pertama. Ini istilah ini juga harus dihafal. Jadi kita nggak pakai istilah bahasa Arabnya. Domir gaib, domir mukhotob, mutakalim. Baik, saya hapus ya. Udah ditulis? Udah. Sekarang, nah, kita masukin domir, Masya Allah ya. Bahasa Arab lebih banyak untuk kata gantinya ya. Apa kalau kita kan kamu, mau kamu laki-laki, kamu perempuan ya kamu, oke? Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak, ada anta dan ada anti. Dia mau dia perempuan atau dia laki-laki ya dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada namanya huwa, ada namanya hiya, oke? Dia berdua nih, dia berdua nih, ya mereka berdua nih. Ya, mau laki-laki atau perempuan eh, sama aja. Nah, dalam bahasa Arab juga sama aja. Huma, huma. Oke. Mereka laki-laki banyak dengan mereka laki-laki maaf, mereka laki-laki banyak. Maaf, mereka laki-laki banyak. Jangan ikut Mereka perempuan banyak, palsu mereka kita banget. bilangnya. Tapi kalau dalam bahasa ada hum dan ada hun, hunna. Ada hum dan ada hun, hunna. Oke, baik. Yuk, di sini domir ada 12. Oke ya. Ada 12 dimulai dengan domir untuk orang ketiga atau kita bilangnya domir domir ghaib. Oke, domir ghaib. Oke, domir ghaib itu ada 6. Oke, domir ghaib itu ada jumlahnya ada berapa? 6. Oke, yang pertama huwa, oke, huma, hum, hiya, huma. Oke, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Oke, jadi domir gaib itu jumlahnya ada 6. Oke, lihat nih kalau kita perhatikan nih, yang untuk domir gaib yang lagi diomongin. Oke, itu dimulai dengan ha, hu, huwa, hu, huma, hum, hi, hiya, hu, huma, hunna. Oke, bisa dicatat huwa, huwa untuk dia laki-laki satu. Dia laki-laki dua, huma. Mereka laki-laki banyak, hum. Jadi tulis ya. Kemudian dia perempuan satu, hiya. Dia perempuan dua, huma. Mereka perempuan banyak, hunna. Oke, ditulis ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Nah, kita ngafalnya seperti itu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Baik. Kemudian domir mukhotob. Domir mukhotob itu yang diajak ngomong. Kata kata ganti untuk orang kedua jumlahnya juga ada 6. Yang pertama, anta artinya kamu laki-laki satu. Antuma, kamu laki-laki berdua. Antum, kalian laki-laki banyak. Anti,
Bedakan antara anta dengan anti. Yang satu pakai fathah, yang satu lagi dengan kasroh. Tapi kita seringnya bilangnya ente, ya. Anta atau anti. Baik. Anti kamu perempuan satu. Antuma kamu perempuan dua. Antunna kalian perempuan banyak. Jumlahnya ada enam. Enam tambah enam, 12. Sekarang tambah 6 tambah 6 ya 12. Sekarang untuk orang pertama, kata ganti untuk orang pertama hanya ada dua saja. Yang pertama ada ana, yang artinya aku. Ana ini dipakai untuk mudzakkar dan dipakai untuk muannas, ya. Ana tolibatun, karena saya perempuan, maka saya bilang ana tolibatun. Aku loh siswi. Ana tolibatun. Tapi kalau saya laki-laki, ana tolibun. Aku loh siswa. Oke? Jadi ana dipakai untuk mufrad dan mufrad mudzakkar atau muannas. Kemudian nahnu, nahnu artinya kita. Nahnu artinya kita. Oke, kita ini bisa jumlahnya dua boleh untuk domir mutakallim, untuk kata ganti orang pertama, ya. Di sini tidak ada dipakai untuk dua orang, nggak pakai. Nah, kalau misalnya dua orang ya kita pakainya nahnu, kita. Kita di sini boleh dua orang, boleh tiga orang atau lebih dari itu. Oke ya, nahnu. Dan bisa dipakai untuk muzakkar ataupun muannas. Jadi keseluruhan jumlahnya ada 14 sesuai di sini. Kita jari kita lihat di sini. Kita bisa hafalkan dari jari telunjuk di sini. Maaf, jari kelingking. Huwa huma hum. Ini setiap dari ini empat ini kan ada tiga nih. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Yang jempol ada dua, satu dua. Jadi dimulai dengan di sini. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ya. Dihafalnya bisa seperti itu untuk memudahkan. Ya, subhanallah. Huwa huma hum. Dia laki-laki satu. Dia laki-laki dua. Mereka laki-laki banyak. Hiya huma hunna. Dia perempuan satu. Dia perempuan dua. Mereka perempuan banyak. Anta antuma antum. Kamu laki-laki satu. Kamu laki-laki dua. Berdua. Kalian banyak. Antum kalian laki-laki banyak. Anti antuma antunna. Kamu perempuan satu. Antuma, kamu perempuan dua. Antunna, kalian perempuan banyak. Ana, aku, nahnu, kita. Ya, bisa difahami ya? Yuk, kita bareng-bareng yuk. Satu, ya, bisa di bareng. Huwa huma Huwa huma hum. Allahumma iya hum huma Yahuma hunna. hunna. Allahumma kunna Anta Anta antuma antuma antum. antum. Antum, anti Anti antuma 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 antumna. antuna, antum. antuna, Ana nahnu. Ana nahnu. nahnu Baik. nu, Yuk, Mbak Fitria Nur Rahmah, coba yuk. Domir ada 14 di sini ya. Sebutkan. Huwa. huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, Santi. anta, antuma, antum, Oke. anti, antuma, antuna, Ahsanti. ana, nahnu. Ahsanti. Ngafalin seperti itu ya. Diulang-ulang. Semakin apa? Semakin kita mengulang, semakin cepat hafalan kita. Huwa huma hum. Hiya huma huna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Seperti itu. Baik. Yuk, Mbak Fitrianti mau mencoba? Mbak Yuk. Huwa. huwa huma hum Yuk dilakukan hiya biar huma enak yuk. hum ya Mbak huwa Huwa. huma huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ahsanti, ahsanti. Mbak Linda mau mencoba atau skip dulu? Ya, ya, Mbak. Yuk. Wa huma hum hiya huna hunna Ulangi hiya. anta Ulangi hiya, maaf. hiya 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 huma hunna Ahsanti. anta antuma antum Oke. anti antuma antuna ana nahnu.
Oke, domir yang 14 ini wajib dihafal. PR-nya menghafal domir yang 14. Mbak Vina, Ya, aku mau nanya deh. baik. Kalau kalau orang ketiga atau orang keduanya lebih dari dua dan itu tuh ada perempuan ada laki-laki, kita pakainya yang hum sama antum ya? Ya antum lah, kalau misalnya ada dua laki-laki, ada dua perempuan, kita bilangnya bukan antum lagi, antum. Oke? Iya, maksudnya jadi kita pakai yang laki-laki kalau Ya, udah ya, campuran gitu. ya, ya. Kalau ada laki-lakinya, kita biasanya pakai antum. Oke? Eh, yang kuat. Baik. Nanti apa namanya dengan akan ada contoh-contohnya. Oke ya, yang jelas di sini wajib dihafal dulu untuk domir yang 14 ini dibagi menjadi tiga, ya. Domir ghaib yang lagi diomongin dimulai dengan ha, kemudian domir mukhotob yang diajak ngomong dimulai dengan hamzah atau a, ya. Kemudian domir mutakalim hanya ada dua yaitu ana dan nahnu. Baik. Sekarang kita masuk dengan isim isaroh. Isim isyarah. Isyarah itu tunjuk, isyarat. Kita sering bilang isyarat kan? Itu dari bahasa Arab, isyarah. Ya, isyarat atau tunjuk. Kata tunjuk dikelompokkan menjadi dua yaitu menunjukkan dekat atau jauh. Nah, kalau untuk apa kata tunjuk, ini loh atau itu loh kayak gitu, ya kan? Tergantung dekat dan jauhnya itu. Baik. Yuk kita bilang hadza untuk tunggal, untuk jarak jauh, untuk jarak dekat hadza dan hadhihi. Untuk mudzakkar hadza. Untuk mufrad mudzakkar hadza, mufrad muannas hadhihi. Gimana nih kalau misalnya kolamun, ini loh pen, ya, maka kita pakai hadza karena kolamun itu mufrad mudzakkar, oke? Tapi kalau kita bilang haqibatun, nah, ada tak marbutohnya itu, maka kita bilangnya hadhihi haqibatun, oke? Coba sekarang Mbak Sumaya mau mencoba? Iya, Mbak. Baik. Saya bilang tolibun, siswa. Kira-kira saya pakai hadza atau hadihi. Ini loh siswa. Haza. Hadza tolibun. Baik. Kalau Haza perempuan tolibun apa? Muannasnya? toli, tolibatun. Tolibatun. Oke. Pakainya apa? Hazihi. Coba dijadikan satu. Ha- Hazihi tolibatun. Hadihi. Hanya dipanjangin sedikit. Hadihi Hazihi tolibatun. tolibatun. Ahsanti. Oke ya. Kalau untuk jauh, kita bilangnya dzalika untuk mufrad mudzakkar sama tilka. Yuk, masih Mbak Sumaya diterapkan. Itu loh siswa. Zalika tolibun. Tolibun, bukan linya yang panjang. Tolibun. Oke? Tolibun. Zalika tolibun. Ahsanti, itu loh siswi. Tilka tolibatun. Ahsanti tilka tolibatun. Oke, ahsanti. Sekarang kalau untuk musanna, untuk dua, maka kita bilangnya hadzani tolibani. Atau hadaini kita abaikan dulu. Oke, kita fokus ke hadzani tolibani. Oke, kita nggak pakai hadza tolibani, melainkan hadzani tolibani karena dua siswa. Kalau dua siswi, hatani ini loh ada dua siswi. Hatani tolibatani. Oke, itu loh ada dua siswa. Dzanika tolibani. Itu loh ada dua siswi. Tanika tolibatani. Kita abaikan dulu yang hata ini, zainika, tainika kita abaikan dulu. Kita seringnya pakai hadani, hatani, zanika, tanika. Itu pun juga zanika, tanika jarang dipakai. Kita seringnya pakai hadani, hatani. Baik. Untuk banyak, maka kita pakai haula. Mereka ini loh, ya, siswi-siswi atau ini loh siswa-siswa atau campuran. Ini loh para mahasiswa dan mahasiswi. Maka kita bilangnya haula.
Atau itu loh para mahasiswa, ulaika. Itu loh mereka loh, itu loh para mahasiswi. Ulaika sama-sama haula dan ulaika dipakai untuk mudzakkar dan muannas, tapi kita lihat dia jarak jauh atau jarak dekat. Ya, ini juga dihafal pelan-pelan. Baik. Kalau kita perhatikan nih, untuk domir dan untuk isim isyarah, ini nggak bisa berubah-ubah. Oke? Huwa, karena kita lagi ngomongin isim mabni. Mabni kan nggak berubah-ubah. Kita perhatikan huwa nggak bisa jadi huwu atau huwi, mustahil. Huwa ya huwa. Harokatnya dia fathah, huwa. Hiya ya hiya. Nggak bisa kita hiyu, hiyi, hiya. Nggak bisa. Hiya ya hiya. Huma, huma ya huma. Seperti ini keadaannya. Antuma mau dalam posisi apapun dia seperti ini. Bisa difahami ya? Itulah dinamakan isim mabni yang akhirannya tidak bisa berubah-ubah. Begitu pula dengan isim isyarah. Kita kita bilangnya tetap hadza. Nggak bisa hadzau, hadzai, nggak bisa. Ya, hadhihi juga seperti itu. Dzalika tilka seperti itu. Ini haulai. Harokatnya haulai. Nggak bisa kita bilang haulaa, haulau, nggak bisa. Makanya kita bilang dengan isim mabni. Isim mabni diantaranya adalah isim domir, kemudian isim isyarah, dan yang di sini disebutkan juga adalah isim mausul. Apa akhwat? Isim mausul. Isim mausul artinya ya kata sambung. Untuk tunggal alladzi, yang artinya yang. Mufrad mudzakkar yang. Ya, al muslimu yang apa? Seorang muslim itu loh yang apa kayak gitu. Nah, kalau kita pakai al muslimu, maka kita bilangnya alladzi. Kalau untuk al muslimatu, seorang muslimah, ya wanita muslimah, maka pakai allati. Oke, ada alladzi, ada allati untuk mufrad, ya. Kalau untuk dua, ya untuk musanna muannas, musanna itu dua, tapi untuk laki-laki musanna mudzakkar dulu, alladzani, alladzani atau alladzaina. Allatani untuk musanna muannas, allataini untuk musanna muannas. Ya, jadi ada alladzani, ada allatani, alladaini, allataini, tergantung posisinya. Kapan kita pakai alladzani ya Mbak Vina, atau kapan kita pakai alladaini tergantung posisinya. Nanti dengan contohnya akan ada pembahasannya. Yang jelas isim mausul ini loh harokatnya nggak berubah-ubah. Ya, ya tetap alladzi, tetap allati, tetap alladzani. Nggak bisa kita bilang alladzi, alladzi atau alladziyu, nggak akan mungkin. Oke, karena dia mabni. Oke, harokat terakhirnya tetap tidak berubah-ubah. Kalau untuk banyak, alladzina. Nah, alladzina. Ini banyak sekali contoh alladzina di dalam Al-Quran. Alladzina, alladzi juga banyak. Ya, alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu dalam surat An-Naba, ya kan? Atau dalam surat Al-Ma'un. Alladzina hum, alladzina, nah, alladzina hum an salatihim sahun. Wa walladzina, walladzina hum yura'un. Ya kan? Nah, itu pakai alladzina ya, karena lagi ngomongin orang-orang yang apa namanya? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, yang mendustakan agama. Siapa itu? Nah, kita bisa lihat tafsirannya di surat Al-Ma'un. Ala kulli hal itu memakai ada isim mausul alladzina. Oke. Kemudian ada allati, allai, allati atau allai boleh dipakai dua-duanya untuk apa namanya? Banyak ya yang perempuan. Untuk jamak yang perempuan. Baik. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu pembahasan kita, yaitu pembagian isim dibagi atau dilihat dari perubahannya. Ada isim mu'rab, mu'rab itu yang berubah-ubah, ya, diantaranya ada mufrad, musanna, dan jamak. Ada juga isim mabni, lawan kata dari mu'rab, itu nggak berubah-ubah. Di antaranya ada isim tomir, kata ganti, yang wajib kita hafal PR-nya. Kemudian ada isim isyarah atau kata tunjuk, itu juga
di apa namanya bagi lagi, ada tunggal, ada untuk yang dua, ada untuk banyak, dibagi lagi jarak jauh atau jarak dekat. Kemudian isim mausul, kata sambung, dibagi lagi, dibagi juga ada tunggal, ada untuk dua atau untuk banyak, dan dibagi lagi untuk mufrad muzakkar atau mufrad muannas atau musanna muannas, musanna muzakkar dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. PR-nya dihafal dengan lancar. Insya Allah saya tebakin pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya tutup. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.